Sensasi Veda Ega Pratama di FP1 Moto3 taklukkan rival didikan Marc Marquez. Aksi memukau kembali ditunjukkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam sesi Free Practice 1 FP1 Moto3 yang berlangsung sengit dan penuh kejutan. Di tengah tekanan dari para pembalap muda berbakat Eropa, Veda justru tampil sebagai yang paling bersinar dengan torehan waktu tercepat, mengungguli dua nama kuat, Uriarte dan Quiles, yang tak lain merupakan binaan langsung juara dunia Marc Marquez. Sejak lampu hijau FP1 menyala, atmosfer persaingan sudah terasa panas. Para pembalap langsung memburu catatan waktu terbaik sejak menit pertama. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Veda tampil tenang, seolah menyimpan sesuatu yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tetapi setiap lap yang dilahapnya menunjukkan progres yang signifikan. Strategi Veda terlihat jelas, membangun ritme terlebih dahulu sebelum menyerang. Ketika pembalap lain mencoba mencuri waktu cepat di awal sesi, Veda justru fokus pada konsistensi. Hasilnya mulai terlihat saat ia perlahan merangsek naik ke papan atas klasemen sementara. Nama Uriarte sempat mendominasi di awal sesi. Dengan gaya balap agresif khas didikan Marc Marquez, ia mencatatkan waktu impresif yang sulit disaingi. Tak lama kemudian, Quiles ikut menyusul dengan performa yang tak kalah tajam. Keduanya seakan mengirim pesan bahwa mereka siap mendominasi sesi latihan. Namun, skenario berubah drastis ketika Veda mulai menunjukkan taringnya. Memasuki pertengahan sesi, Veda meningkatkan intensitasnya secara signifikan. Dalam beberapa lap krusial, ia sukses memangkas waktu secara konsisten hingga akhirnya melesat ke posisi teratas. Catatan waktunya bukan hanya cepat, tetapi juga stabil, sesuatu yang sangat penting di kelas Moto3 yang terkenal kompetitif. Keunggulan Veda bukan sekedar angka di papan waktu, ia memperlihatkan teknik balap yang matang, pengereman presisi, akselerasi keluar tikungan yang halus, serta kemampuan membaca racing line dengan sangat baik. Di beberapa sektor teknis, ia bahkan terlihat lebih efisien dibandingkan rival-rivalnya. Sementara itu, Uriarte dan Quiles berusaha keras untuk merebut kembali posisi puncak. Keduanya keluar masuk pit untuk melakukan penyesuaian setelan motor. Meski sempat memperbaiki catatan waktu, usaha mereka tetap belum cukup untuk menyalip Veda yang terus mempertahankan keunggulan hingga sesi berakhir. Penampilan ini menjadi bukti bahwa Veda tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam mengelola sesi. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Kematangan seperti ini jarang dimiliki pembalap seusianya. Dari sisi mental, Veda juga layak mendapat pujian. Menghadapi tekanan dari pembalap yang memiliki dukungan besar dan nama mentor seperti Marc Marquez bukanlah hal mudah. Namun, Veda justru tampil tanpa beban dan mampu mengubah tekanan menjadi motivasi. Tim yang menaungi Veda pun tampak puas dengan hasil FP1 ini. Mereka menilai bahwa seluruh persiapan yang dilakukan sebelum balapan berjalan efektif. Setelan motor, strategi ban, hingga pendekatan teknis yang diterapkan terbukti mampu mendukung performa optimal sang pembalap. Namun demikian, mereka tetap menyadari bahwa ini baru langkah awal. Evaluasi akan terus dilakukan untuk menghadapi sesi berikutnya yang dipastikan lebih kompetitif. Perubahan kondisi lintasan, suhu, serta strategi rival bisa menjadi tantangan baru bagi Veda. Di sisi lain, kubu Uriarte dan Quiles tentu tidak akan tinggal diam. Sebagai pembalap yang berada dalam binaan langsung Marc Marquez, mereka memiliki kapasitas untuk bangkit dan memberikan perlawanan lebih sengit. Hal ini justru membuat persaingan semakin menarik untuk disaksikan. Bagi publik Indonesia, hasil ini menjadi suntikan semangat yang luar biasa. Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa talenta tanah air mampu bersaing di level dunia. Penampilannya bukan hanya membanggakan, tetapi juga membuka harapan baru bagi masa depan balap Indonesia di kancah internasional. Dukungan dari para penggemar pun terus mengalir deras. Media sosial dipenuhi komentar positif dan doa agar Veda mampu mempertahankan performanya. Banyak yang mulai melihatnya sebagai calon bintang besar di masa depan. FP1 memang belum menentukan hasil akhir, tetapi seringkali menjadi gambaran awal kekuatan masing-masing pembalap. Dalam hal ini, Veda telah mengirimkan sinyal kuat. Ia datang bukan sekedar untuk berpartisipasi, melainkan untuk bersaing dan menang. Jika mampu menjaga konsistensi serta terus meningkatkan performa, peluang Veda untuk meraih hasil besar di seri ini terbuka lebar. Bahkan bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman serius dalam perebutan podium. Selain itu, performa gemilang di sesi awal seperti ini juga berpotensi menarik perhatian tim-tim besar di ajang balap dunia.
Veda sekarang berada di jalur yang tepat untuk membangun reputasi sebagai pembalap muda berbakat yang patut diperhitungkan. Kini, sorotan tertuju pada sesi berikutnya. Apakah Veda akan kembali mempertahankan dominasinya, atau justru para rivalnya berhasil membalas? Satu hal yang pasti, pertarungan di Moto3 semakin panas, dan nama Veda Ega Pratama kini berdiri di garis depan sebagai penantang serius. Dari rookie ke magnet pedok, Veda Ega Pratama bikin tim elit berebut. Komentator MotoGP Amerika Serikat ikut angkat suara. Perjalanan musim 2026 menjadi titik transformasi bagi Veda Ega Pratama. Dalam waktu singkat, ia berubah dari pembalap pendatang baru menjadi nama yang terus diperbincangkan di pedok Moto3. Namun yang paling menarik, sorotan terhadapnya kini tidak hanya datang dari tim dan pengamat. Bahkan, komentator MotoGP di Amerika Serikat mulai ikut membicarakan sosoknya. Ini bukan lagi sekedar cerita kejutan. Ini adalah awal dari fenomena. Lonjakan status yang terjadi terlalu cepat. Awal musim biasanya menjadi fase adaptasi bagi rookie. Namun, Veda justru mematahkan pola itu. Dari seri pembuka hingga Brazil, performanya menunjukkan grafik menanjak. Ia tidak hanya konsisten, tetapi juga mampu tampil tenang dalam situasi sulit. Puncaknya terjadi di Brazil. Podium ketiga yang ia raih bukan sekedar angka di klasemen. Itu adalah momen yang membuat namanya naik kelas dalam semalam. Dari yang sebelumnya dipandang sebagai talenta potensial, kini ia dilihat sebagai ancaman nyata. Tim besar mulai bermanuver. Setelah hasil tersebut, dinamika di pedok berubah. Beberapa tim papan atas mulai memasukkan nama Veda dalam daftar incaran mereka. Bukan sekedar opsi jangka panjang, tetapi juga sebagai investasi masa depan yang menjanjikan. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor utama: adaptasi cepat di sirkuit baru, konsistensi dalam 2 seri awal, mentalitas kuat saat balapan tidak normal. Veda tidak hanya menunjukkan kecepatan, ia menunjukkan kedewasaan, dan itu adalah kombinasi yang sangat dicari oleh tim besar. Efek Brazil Moment yang menggema. Balapan di Brazil menjadi titik ledakan popularitas Veda. Dari posisi yang sempat tercecer, ia mampu bangkit dan menembus podium. Cara ia melakukannya, tenang, presisi, dan tanpa panik, membuat banyak pihak terkesan. Itu bukan sekedar comeback, itu adalah pernyataan. Dan sejak saat itu, namanya terus dibicarakan. Sorotan menyebar ke MotoGP. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah meluasnya perhatian terhadap Veda. Jika sebelumnya ia hanya dibahas di lingkup Moto3, kini namanya mulai masuk ke pembahasan MotoGP. Dalam siaran jelang balapan di Circuit of the Americas, beberapa komentator MotoGP mulai menyinggung performanya. Mereka menyoroti statusnya sebagai rookie, gaya balapnya yang matang, potensi besarnya untuk masa depan. Tidak semua pembalap Moto3 mendapatkan perhatian seperti ini. Biasanya, hanya mereka yang dianggap berbeda yang bisa menembus pembahasan di level MotoGP. Dan Veda kini berada di kategori itu. Dari pembalap ke cerita besar. Yang sedang terjadi pada Veda saat ini bukan hanya soal hasil balapan. Ini tentang narasi. Ia mulai dilihat sebagai bagian dari cerita besar MotoGP. Munculnya talenta baru dari kawasan yang jarang disorot. Sebagai pembalap Indonesia, Veda membawa dimensi baru dalam persaingan global. Ia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, ia membawa identitas, dan itu membuat ceritanya semakin kuat. Amerika, ujian sekaligus panggung. Seri berikutnya di Austin akan menjadi momen penting, bukan hanya karena tingkat kesulitannya, tetapi juga karena sorotan yang kini mengarah kepadanya. Balapan di Circuit of the Americas dikenal menuntut presisi tinggi. Bagi Veda, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa performa di Brazil bukan kebetulan. Namun di sisi lain ini juga ujian mental, karena kini ia tidak lagi tidak diperhitungkan. Ia justru menjadi target. Ketika ekspektasi mulai mengikuti, sorotan dari komentator MotoGP membawa dampak besar. Ekspektasi meningkat. Setiap gerakannya akan diperhatikan, setiap hasilnya akan dianalisis. Dalam situasi seperti ini, banyak pembalap muda kehilangan fokus. Namun, sejauh ini, Veda menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Ia tetap tenang, tetap fokus, dan tetap berbicara melalui performa. Rebutan yang bisa mengubah masa depan.
minat dari tim papan atas membuka pintu besar, namun juga menghadirkan dilema. Apakah ia akan tetap berkembang secara bertahap atau mengambil langkah besar lebih cepat? Keputusan ini akan menentukan arah kariernya, karena di dunia balap, waktu adalah segalanya. Langkah yang tepat bisa mempercepat perjalanan menuju MotoGP. Sebaliknya, langkah yang salah bisa menghambat perkembangan. Indonesia mulai diperhitungkan. Di balik semua ini, ada dampak yang lebih luas. Kesuksesan Veda mulai mengubah cara dunia melihat pembalap Indonesia. Ia menjadi bukti bahwa talenta dari Asia Tenggara mampu bersaing di level tertinggi. Dan dengan sorotan dari MotoGP, efeknya bisa semakin besar. Ini bukan hanya tentang satu pembalap, ini tentang membuka jalan. Penutup, dari sorotan ke pembuktian. Apa yang terjadi pada Veda Ega Pratama saat ini adalah fase penting. Ia telah menarik perhatian, ia telah membuat dunia menoleh. Namun, langkah berikutnya jauh lebih menentukan. Ia harus membuktikan bahwa semua sorotan itu layak. Dengan tim besar yang mulai mendekat dan komentator MotoGP yang terus menyebut namanya, satu hal menjadi jelas. Veda tidak lagi berada di pinggiran cerita. Ia kini berada di tengah panggung. Dan di sanalah semua akan ditentukan.